Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Amsal pasal 23 ayat 17 sampai ayat yang ke-21, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang jaminan masa depan. Saya percaya setiap kita merindukan masa depan yang lebih baik. Tetapi siapa yang bisa menjamin masa depan kita saudara? Tidak ada yang tahu hari esok. Tidak ada yang bisa menjamin hari esok. Bahkan orang-orang yang paling berpengaruh sekalipun tidak bisa menjamin hari esok. Orang-orang sukses, orang-orang yang punya kekuatan ekonomi, orang-orang yang punya kekuatan jabatan, dan sebagainya, tidak bisa menjamin hari esok. Hanya satu yang bisa menjamin hari esok, saudara. Itulah Tuhan. Dan dialah yang menjamin hari esok saya, dialah yang menjamin hari esok saudara. Itu sebabnya saudara, saya rindu kita belajar bagaimana supaya kita mengalami jaminan Tuhan terhadap hari esok kita. Kalau saya dan saudara rindu supaya hari esok kita lebih baik, mari kita harapkan, mari kita rindukan jaminan daripada Tuhan tentang hari esok kita. Jaminan Tuhan tentang hari esok kita pasti jaminan yang terbaik saudara. Kenapa? Karena Dia Allah yang tahu hari esok. Itu sebabnya kalau Dia menjamin hari esok kita, itu satu jaminan yang pasti, itu satu jaminan yang terbaik saudara. Karena Dia tahu hari esok. Segala sesuatu yang Dia persiapkan, segala sesuatu yang Dia rencanakan, yang Dia atur untuk hari esok kita, itu merupakan rancangan-rencana yang terbaik bagi kita saudara. Karena Dia tahu hari esok, Dia mengerti apa yang terbaik bagi kita di hari esok. Di dalam video ini saudara, saya rindu kita belajar apa saja jaminan Tuhan bagi hari esok kita, dan orang yang bagaimana atau siapakah yang akan mengalami jaminan hari esok. Itu yang saya rindu kita belajar di dalam video renungan pagi hari ini saudara. Saya akan membacakan teks firman Tuhan yang menjadi dasar dari renungan kita di pagi hari ini, dan kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori bagi setiap saudara. Artinya firman Allah akan digali secara sistematis dan objektif supaya saudara gampang memahami firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Amsal pasal yang ke-23 ayat 17 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan.
Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah bagaimana firman Allah menjamin tentang masa depan. Itu ada di ayat yang ke-18, di mana di sana dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi saudara, jaminan firman Tuhan ada dua di sini, yaitu jaminan tentang masa depan yang baik, karena dikatakan karena masa depan sungguh ada. Kalau dikatakan masa depan ada, itu berarti masa depan itu sudah dijamin, masa depan itu lebih baik. Jadi yang pertama adalah jaminan masa depan yang baik, dan yang kedua, dan harapanmu tidak akan hilang. Jaminan tentang pengharapan yang tidak hilang. Artinya ada jaminan bahwa apa yang kita harapkan itu tidak akan lenyap, tapi apa yang kita harapkan itu akan menjadi kenyataan di masa depan, karena Allah yang menjamin harapan kita menjadi kenyataan. Saudara, bagaimana dengan kehidupan saudara saat ini? Kalau kita bersama-sama lihat ke depan, apa yang saudara lihat di depan? Adakah di sana sesuatu yang lebih baik? Atau jangan-jangan saudara sedang melihat sesuatu yang kelam di masa depan? Oleh karena kondisi, oleh karena keadaan, oleh karena situasi yang sedang saudara alami saat ini membuat masa depan itu merupakan masa depan yang suram, masa depan yang gelap. Tetapi di sini firman Allah menegaskan bahwa jaminan masa depan bagi kita sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Harapan sungguh ada di masa depan. Hari depan yang lebih baik sungguh ada di hadapan kita. Sungguh luar biasa jaminan firman Tuhan bagi setiap saudara. Sekalipun mungkin saat ini situasinya semuanya tidak seperti yang diharapkan. Baik situasi di tengah keluarga saudara, dalam kehidupan pribadi saudara, di tengah bisnis saudara, usaha saudara, pekerjaan saudara. Mungkin banyak hal di sana yang tidak seperti yang saudara harapkan. Tetapi dengar, di masa depan saudara sudah dipersiapkan masa depan yang terbaik bagi saudara. Dan di masa depan harapan kita tidak akan hilang, tapi harapan itu akan diwujudkan menjadi kenyataan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, siapakah yang akan mengalami jaminan masa depan yang baik, jaminan harapan yang tidak akan hilang di masa depan? Kita lihat bersama saudara, ada beberapa ciri orang yang akan mengalami jaminan masa depan yang lebih baik di dalam konteks firman Tuhan ini. Di ayat 17 di sana dikatakan, janganlah hatimu iri kepada orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Saudara, pernahkah saudara melihat orang-orang yang hidupnya tidak benar? Orang-orang yang tergolong orang jahat? Saudara, tadi saya melihat komentar di salah satu video saudara, lalu kemudian di sana ada orang yang bertanya bahwa ada orang yang dia jahat, dia lintah darat, dia memeras, dia kejam, tetapi hidupnya sepertinya berkelimpahan. Apakah dia diberkati oleh Tuhan? Saudara, mungkin saat ini saudara juga langsung terpikir tentang seseorang yang ada di sekeliling saudara, yang ada di sekitar kehidupan saudara, di mana orang tersebut orang yang jahat, orang yang tidak peduli, orang-orang yang tidak takut Tuhan, tidak beragama, tidak beribadah, tetapi sepertinya hidupnya baik-baik saja, sepertinya hidupnya diberkati, sepertinya hidupnya berkelimpahan. Nah, apakah orang ini diberkati oleh Tuhan? Saudara,
Di dalam dunia ini berlaku berkat secara umum dan berkat secara khusus. Untuk berkat secara umum, semua orang baik yang mengenal Tuhan dan yang tidak mengenal Tuhan, semua orang bisa mengalami. Misalnya ketika dia menjadi pekerja keras, dia menjadi berhasil. Ketika dia rajin, akhirnya dia jadi sukses. Dan sebagainya, dan sebagainya. Itu berkat umum, semua orang bisa mengalaminya. Tapi ada berkat khusus yang hanya orang yang sudah percaya Yesus yang mengalaminya. Apa itu, saudara? Yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus, yaitu rumah Bapa di sorga yang disediakan bagi kita. Karena firman Allah berkata bahwa tidak ada yang sampai kepada Bapa atau tidak ada yang sampai ke rumah Bapa kecuali orang yang sungguh percaya atau beriman kepada Dia, karena hanya Yesus jalan ke sorga. Nah, saudara, ketika kita melihat ada orang-orang yang sepertinya berhasil, hidupnya sukses, dia kaya raya, padahal dia tidak takut Tuhan, dia jahat, dia tergolong kejam kepada orang lain, tapi sepertinya hidupnya sukses-sukses saja. Ya, tetapi yang menjadi pertanyaannya, adakah jaminan masa depan bagi orang ini? Sungguh tidak ada, saudara. Bahkan harta kekayaan dan kesuksesannya sendiri pun tidak akan bisa menjamin kehidupannya. Saya sudah menguburkan begitu banyak orang, saudara. Orang kaya dan orang miskin sama saja. Dia ada di peti dan memakai satu pakaian, satu setelan pakaian, dan kemudian akhirnya ditanam di kuburan yang ukurannya 1x2. Wow. Hanya itu, saudara, kaya dan miskin sama saja. Sama saja. Paling yang membedakan adalah peti matinya, itu yang sering kali membedakan. Tapi peti matinya juga nanti akan busuk. Artinya, saudara, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa orang yang hanya berfokus kepada dunia, mungkin dia bisa sukses. Orang yang rajin pekerja keras, mungkin dia bisa sukses melalui kerja kerasnya, melalui kerajinannya. Tetapi sungguh tidak ada jaminan masa depan bagi orang yang hidup dalam kejahatan, hidup dalam ketidakbenaran, padahal mereka mengalami kelimpahan di dunia ini. Orang tersebut tidak akan mengalami masa depan, tidak ada jaminan masa depan bagi dia. Tetapi siapa yang akan mengalami jaminan masa depan? Dikatakan di sini, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Allah, akan Tuhan senantiasa. Dengar, saudara, di sini orang yang akan mengalami apa yang dijanjikan Tuhan, yaitu hari depan yang sungguh ada, harapan yang tidak hilang, itu ditujukan kepada orang yang takut akan Tuhan. Hari ini sekalipun saudara bisa melihat orang-orang yang tidak takut Tuhan, tapi sepertinya hidup mereka sukses, sepertinya hidup mereka berhasil. Dengar, saudara, firman Allah ini berkata, jangan iri kepada mereka. Jangan menginginkan keberhasilan, jangan menginginkan apa yang mereka punya, dan jangan ikut jalan mereka. Kenapa, saudara? Karena tidak ada jaminan masa depan kepada orang yang demikian. Tapi jaminan masa depan yang sungguh ada dan harapan yang tidak akan hilang itu diberikan kepada orang yang takut akan Tuhan, apapun situasinya, apapun kondisinya. Jadi, saudara, kalau saudara rindu hari depan itu sungguh ada dan harapan saudara tidak akan hilang, maka tetaplah hidup takut akan Tuhan. Apapun situasinya, apapun keadaannya, apapun kondisi kehidupan yang harus saudara jalani dalam perjalanan kehidupan saudara, tetaplah hidup takut akan Tuhan. Maka jaminan masa depan sungguh ada bagi saudara, dan harapan tidak akan hilang di depan saudara. Nah, saudara, untuk hidup takut akan Tuhan itu merupakan cara hidup yang langka di zaman ini, saudara. Untuk menjalani kehidupan takut akan Tuhan merupakan cara kehidupan yang jarang ditemui, saudara. Tetapi namun demikian, sekalipun dunia semakin hancur, moral dunia semakin hancur,
kasih orang semakin tipis, saudara, dan kemudian hidup benar sudah semakin jarang. Semua orang berpikir untuk meraih perkara dunia sekalipun dengan cara-cara yang salah. Tetapi bagi saya dan saudara, mari kita ambil sikap yang berbeda. Mari kita hidup takut Tuhan. Di dalam pekerjaan saudara, jadilah anak Tuhan yang hidup takut akan Tuhan. Sehingga sekalipun ada tawaran-tawaran yang seringkali menggiurkan tapi bertentangan dengan firman Tuhan, jangan ikut, saudara, tapi tetaplah hidup takut akan Tuhan. Jika demikian, sekalipun sulit, sekalipun berat kehidupan saudara saat ini, maka firman Tuhan berkata bahwa ada masa depan saudara dan harapan saudara tidak akan hilang. Hari ini, jalani kehidupan saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam bisnis saudara hari ini dengan sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara, orang yang bagaimana yang akan mengalami jaminan masa depan dan harapan yang tidak akan hilang. Di ayat 19 dikatakan di sana, "Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar." Yang kedua di sini, saudara, untuk mengalami jaminan Tuhan, hiduplah dengan bijak dan hiduplah benar. Hiduplah dalam kebijakan dan kebenaran. Jadilah anak Tuhan yang bijak dan benar. Saudara, seringkali yang dibutuhkan itu adalah kebijaksanaan. Bukan hidup bergaul atau hidup berbuat seperti yang dilakukan oleh orang dunia. Tetapi bukan juga memisahkan diri lalu kemudian tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Tetapi biarlah kita melangkah sebagaimana seharusnya kita melangkah terus dalam perjalanan kehidupan ini. Biarlah kita terus berjuang, kita terus melangkah tanpa menyerah apapun situasi dan kondisi yang kita alami. Tetapi dalam kita menjalani kehidupan kita, kita harus bijaksana, kita harus benar. Sekali lagi, harus bijaksana dan harus benar. Kalau ada orang yang hidup menjalani kehidupannya, dia berhasil tetapi tidak hidup benar, maka sesungguhnya, saudara, kehidupan orang tersebut tidak memiliki masa depan. Atau ada orang yang berusaha untuk hidup benar tetapi tidak bijak, maka sesungguhnya juga tidak ada masa depan bagi orang tersebut. Tetapi biarlah saya dan saudara, biarlah setiap kita, saudara, kita hidup bijak dan kita hidup dalam kebenaran. Seiring kita hidup berusaha untuk hidup benar, baik dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, di tengah keluarga kita, dalam profesi kita, pribadi lepas pribadi, saudara, kita berjuang, berusaha untuk hidup dalam kebenaran. Tetapi di sisi lain, kita juga bijak, supaya kita memahami apa yang menjadi rencana Tuhan dan bagaimana rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita. Kita harus bijaksana. Firman Tuhan juga menegaskan, saudara, bahwa tuluslah seperti merpati, tetapi bijaklah seperti ular. Saudara, kita harus tulus, benar, tetapi kita juga harus hidup bijaksana. Maka sungguh masa depan ada bagi kita dan harapan itu tidak akan hilang di masa depan kita. Itu yang kedua, saudara, bijaksana dan hidup benar. Kemudian yang ketiga, di ayat 20 dan 21 dikatakan, "Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping." Yang ketiga yang bisa kita lihat di sini, saudara, di ayat 20 dan 21 ini,
Bagaimana supaya masa depan itu sungguh ada? Jaga pergaulan. Jadi siapa yang akan mengalami masa depan yang baik? Orang yang menjaga pergaulannya. Saudara, di dunia bisnis, di dunia kepemimpinan, di dunia sekuler, sangat dikenal tentang pergaulan, bahwa jika kita bergaul dengan orang yang negatif, kita akan menjadi negatif. Jika kita bergaul dengan orang-orang yang berpikiran maju, maka kita akan ikut maju. Jika kita bergaul dengan orang-orang yang cerdas, maka kita juga akan ikut cerdas. Artinya, sebagaimana pergaulan kita, begitulah kita. Kita tidak akan jauh dari orang-orang teman kita bergaul. Nah, bagaimana supaya hari depan sungguh ada, masa depan sungguh ada? Jaga pergaulan. Kalau tidak, saudara, pergaulan itu yang akan merusak hidup kita, membuat masa depan itu tidak akan ada. Itu sebabnya mari kita belajar untuk dalam kehidupan kita menjaga pergaulan kita, supaya jangan sampai kita rusak karena tidak menjaga pergaulan. Firman Allah berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara, saya ingat di masa lalu, saya ingat ada seorang teman. Sebenarnya dia punya pekerjaan, dia seorang PNS sebenarnya. Lalu kemudian dia ini orang baik. Saya ingat seringkali dia datang bercerita, seringkali dia bertanya kepada saya. Sungguh baik orang ini, dan tulus juga orangnya, dan tidak kasar. Tetapi ada satu yang menjadi bisa dibilang kebiasaan buruknya. Apa itu, saudara? Dia seringkali suka untuk minum dan nyanyi-nyanyi di baktar tua. Lalu kemudian dia sering melakukan itu, dia sering melakukan itu. Satu kali ada orang yang berbicara kasar kepada dia. Ketika orang itu berbicara kasar, lalu kemudian mungkin ada argumentasi sebentar, saudara. Dan kemudian tidak lama, akhirnya dia ambil pisaunya dan dia tusuk orang itu sampai mati. Saudara, bayangkan orang yang begitu baik, orang yang rajin beribadah, orang yang tulus sekali, tetapi pada akhirnya dia berakhir dengan mengenaskan, saudara, di mana dia menusuk orang lain sampai meninggal dan dia harus masuk penjara. Dan itu terjadi kenapa? Karena dia tidak menjaga pergaulan. Dia orangnya baik, tapi ketika dia bergaul di tengah-tengah orang yang tidak baik, maka hal yang tidak baik yang terjadi. Nah, itu sebabnya, saudara, kita harus belajar menjaga pergaulan kita, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau saudara tidak menjaga pergaulan saudara, maka masa depan saudara tidak akan ada, karena hidup saudara akan hancur. Kalau saudara rindu masa depan sungguh ada, dan masa depan itu jauh lebih baik dalam kehidupan saudara, maka belajarlah menjaga pergaulan saudara. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, belajar bersama di pagi hari ini. Biarlah ini menjadi bekal dan perenungan saudara untuk saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saudara. Bahwa ada jaminan masa depan bagi kita. Masa depan sungguh ada bagi saya dan bagi saudara, dan harapan kita tidak akan hilang, malah harapan itu akan terwujud di dalam hidup kita. Dan bagaimana supaya kita mengalami jaminan masa depan sungguh ada, jaminan harapan masa depan sungguh ada? Kita harus hidup takut akan Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang hidup takut akan Tuhan. Kita harus hidup bijaksana dan hidup dalam kebenaran. Seimbang antara hidup benar dan hidup bijaksana. Ketika kita hidup bijaksana, maka di dalam kehidupan kita akan mengalami keberhasilan dalam banyak hal.
Jika kita bijaksana tapi tidak hidup benar, maka itu jadi masalah. Tetapi jika kita bijaksana dan kita hidup benar, Tuhan yang akan bertindak mengerjakan keberhasilan, menjamin masa depan. Dan yang terakhir, kita harus menjaga pergaulan kita. Jangan sampai hidup kita rusak karena pergaulan yang tidak baik. Puji Tuhan saudara. Mari jadi pelaksana-pelaksana firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Maka saudara akan melihat janji firman Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa, biar Tuhan yang campur tangan memberkati kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Terima kasih buat renungan firman-Mu yang telah kami belajar ya Tuhan, bahwa ada jaminan masa depan bagi setiap kami, bagi umat-umat-Mu. Ketika kami dalam perjalanan hidup kami hidup takut Engkau, kami hidup bijak dan benar, dan kami menjaga pergaulan kami. Terima kasih buat renungan firman-Mu ya Bapa. Hamba berdoa berkati semua anak-anak-Mu ini, supaya jaminan Tuhan itu digenapi dalam kehidupan mereka, supaya jaminan Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Lawat kehidupan mereka Bapa, keluarga mereka. Tuhan campur tangan dalam seluruh kehidupan mereka Bapa. Nyatakan jaminan-Mu bagi mereka. Terpujilah nama Tuhan. Sebentar lagi hamba juga akan berdoa bagi anak-anak-Mu ini, atas segala masalah, persoalan, pergumulan yang mereka hadapi ya Tuhan. Hamba akan menopang mereka di dalam doa. Kiranya Engkau terus hadir di tengah-tengah doa kami. Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus kami akan berdoa bersama. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik,
Kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS hamba berdoa, Tuhan jamah mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka. Ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik,
Berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat ketika Engkau memberkati hidup mereka. Jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa saat ini Tuhan, berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan, dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Jadikan mereka berhasil
dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.